Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil manan. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, itba' dan kepada seluruh umatnya, dan semoga kita pun termasuk umat yang kelak diberikan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Baik. Pada kesempatan 80 hari menuju Ramadan ini, kita akan membahas satu tema mengenai tentang keutamaan kalimat tasbih. Keutamaan kalimat tasbih, ya. Bagaimana bunyinya tasbih itu, Bu? Subhanallah. Kalau tahmid, alhamdulillah. Kalau tahlil, la ilaha illallah. Kalau takbir, Allahu akbar. Ya. Nah, kita akan bahas kalimat tasbih. Keutamaannya seperti apa? Ibu-ibu yang sama-sama mengharap rahmat dan karunia Allah. Allah menciptakan semua makhluk. Segala sesuatu yang ada di alam semesta, tidak hanya manusia, tetapi juga jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan bahkan benda-benda yang dianggap mati, seperti bebatuan, tanah, pasir, angin, dan air, itu pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini makhluk tidak hidup juga ternyata berzikir. Kenapa disebut makhluk tidak hidup? Mungkin karena anggapannya yang namanya makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Sedangkan batu itu tidak berkembang biak. Maka disebut oleh kita itu benda mati. Meskipun dia disebut benda mati, tetapi hakikatnya dia itu senantiasa hidup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka pun memiliki aktivitas rohaninya. Mereka senantiasa bertasbih atau memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Tempat duduk yang kita tempati, ya, baju yang kita kenakan, dinding yang menjadi sandaran, bangunan yang dijadikan tempat perlindungan kita, bahkan angin, udara, air, itu pun senantiasa berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Bahkan ada juga zikir makhluk yang ada di langit dan di bumi. Semua makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, itu senantiasa bertasbih.
memahasucikan Allah. Dari mana Ustadz mengetahui ini? Ini jelas tercantum di dalam pedoman hidup kita, yaitu Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ada komet, ada meteor, ada bulan, ada bintang, ada matahari, itu semua bertasbih kepada Allah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa galaksi yang ada di alam semesta ini terdapat 100 miliar galaksi. 100 miliar galaksi, bayangkan. Dan sekarang kita ada di bumi, ini termasuk satu dari galaksi, dari 100 galaksi itu, 100 miliar galaksi itu. Dan kita berada di galaksi Bima Sakti. Di mana di galaksi Bima Sakti di sini pun terdapat sistem tata surya. Ada yang kita kenal dengan matahari sebagai pusat tata surya, sebagai bintang yang ada apinya gitu kan. Bola api yang sangat besar. Dan matahari pun ini berputar pada garisnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di sekeliling matahari terdapat banyak planet-planet. Ada planet Merkurius, Mars, Venus, Bumi. Bahkan yang sampai terjauh ke sana ada yang namanya Pluto. Ada yang lebih besar yang namanya Jupiter, Neptunus. Itu semuanya bertasbih kepada Allah dengan tasbihnya. Itu baru satu susunan tata surya yang berada di satu galaksi, namanya galaksi Bima Sakti. Sedangkan menurut para ilmuwan, di alam semesta ini kurang lebih ada 100 miliar galaksi. Dan itu semuanya bertasbih memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu makrokosmos. Belum lagi yang mikrokosmos yang terdapat di dalam diri kita. Ada yang namanya atom. Atom itu terdiri dari proton, ada neutron, ada elektron. Semuanya pun bertasbih kepada Allah dengan tasbihnya. Belum lagi yang spiritual kosmos, kalau menurut Bapak Ari Ginanjar, yaitu orang-orang yang sedang tawaf di Ka'bah. Itu berputar 7 kali putaran. Mereka pun berdoa di seputaran Ka'bah itu, bertasbih. Masya Allah. Itulah apa yang ada di langit dan di bumi, itu memahasucikan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat tasbih. Belum lagi di dalam surah At-Taghabun ayat ke-1. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Rajanya itu Allah. Yang memiliki 100 miliar galaksi itu Allah. Termasuk yang ada di dalamnya. Yang memiliki bumi, langit, dan yang berada di antara keduanya, itu semua milik Allah dan bertasbih kepada Allah. Termasuk jantung kita, paru-paru kita, aliran darah kita. Semuanya memahasucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah yang Maha Raja. Tidak ada lagi raja yang maha kecuali Allah. Yang maha suci, yang bersih dari persangkaan orang-orang jahil tentangnya. Yang maha perkasa. Kita bisa lihat Ibu, kalau sekiranya Allah itu seperti makhluk, maka bagaimana caranya untuk mengatur ini? Maka laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah beda dengan makhluknya. Allah maha mendengar, tapi pendengarannya beda dengan makhluk. Kalau sekiranya Allah maha pendengar dan pendengarannya seperti makhluk, maka sangat terbatas. Kalau misalkan saya lagi ngobrol dengan ibu, berarti ketika saya ngobrol dengan ibu, ibu lagi ngobrol dengan saya, berarti yang lainnya nggak diajak ngobrol sama saya. Dan itu mustahil bagi Allah. Di sini ada 80 orang berdoa kepada Allah. Coba kalau telinga atau pendengarannya Allah seperti makhluk. Yang satu diperhatikan, yang lain dicuekin. Begitukah? Tidak. Maka Allah maha mendengar, pendengarannya beda dengan makhluk. Allah maha melihat, penglihatannya beda dengan makhluk. Kalau sekiranya Allah penglihatannya seperti makhluk, maka bagaimana Allah bisa melihat hamba-hambanya yang berbuat baik, melihat hamba-hambanya yang berbuat jahat, dan bagaimana caranya Allah memperhitungkan semua itu? Kalau sekiranya penglihatan Allah disamakan dengan penglihatan makhluk, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan seperti makhluk. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan sesuatu hal yang baru. Itulah Allah yang maha perkasa. Bumi yang beratnya itu berapa juta ton. Ya, nggak tahu saya berapa tuh. Sudah ada ya kalau kita lihat di ilmu fisika. Nanti cari Bu, bumi berapa beratnya itu Bu. Ada yang tahu berapa berat bumi? Coba cari di Google. Berat bumi berapa Bu? Coba, ada yang bawa HP? Coba cek, berat bumi berapa juta? Coba Bu. Dan ini bumi ini tidak ada tali, tidak ada tiang. Dan sudah berada di alam angkasa ini, di luar antariksa ini, bukan setahun 2 tahun, tapi sudah berapa juta tahun. Berapa Bu? 5. Wah, itu berapa itu ya? Pokok nama berat. Miliar Bu. Tos. Teka hitung. Sok Ibu. Berapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu baru bumi. Apakah bumi dengan matahari besaran mana? Matahari. Ya Allah ya Karim. Dan itu 100 miliar galaksi. Ya Allah ya Karim. Bumi saja nolnya ada 18 itu. Gimana ngitungnya gitu kan. Dan ini diciptakan oleh Allah bukan setahun 2 tahun saat ini. Ibu saja di sini usianya ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Belum lagi ibu punya orang tua ibu punya orang tuanya orang tua ibu punya orang tua kan gitu. Betul tidak? Nabi Adam dengan Nabi saja sudah 15 abad. Dengan Nabi Isa alaihissalam itu sudah 20 abad. Lalu bagaimana dengan Nabi Adam sebelum diciptakan bumi ini? Apakah ada Tuhan yang seperti itu selain Allah? La ilaha illallah. Dialah yang maha perkasa, Al-Aziz, Al-Hakim. Sekaligus dia pun Al-Hakim, yang maha bijaksana. Maha bijaksana Allah itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, amin.
Makna surat Al-Jumu'ah ayat 1 ini, Allah mengabarkan kepada umat manusia bahwa seluruh makhluk di langit dan di bumi itu bertasbih kepadanya. Ini mencakup semua benda di alam semesta, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan ini menunjukkan kebesaran Allah. Apakah ibu bisa melihat kuman yang menempel pada badan, pakaian, dan tempat kita? Dengan mata telanjang. Tapi menggunakan mikroskop ternyata mereka pun hidup, berkembang biak, dan mati. Apakah ada Tuhan yang bisa menciptakan makhluk yang tidak terlihat oleh mata ini selain Allah? Tidak ada. Subhanallah, Maha suci Allah dari apa yang dipersangkakan oleh orang-orang jahil mengenai tentang keberadaannya. Ayat ini mengingatkan kita akan keagungan Allah yang meliputi segala sesuatu di alam semesta ini. Bahkan Ibnu Katsir menegaskan, tidak ada yang terkecuali, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Semua bersujud dan bertasbih kepada Allah sesuai dengan hakikatnya masing-masing. Ini sumbernya, Bu, tadi. Nah, di sini ada satu ayat lagi, Bu, di dalam surat Al-Isra ayat ke-44. Tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Ada 7 lapis langit. Lapis langit satu saja kita nggak tahu, apalagi lapis kedua, apalagi lapis ketiga sampai ke-7, apalagi nyampe ke Sidratul Muntaha. Dan itu semuanya bertasbih kepada Allah. Bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Cacing tanah, binatang tanah, ikan yang ada di lautan, semuanya bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sungguh dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Jangan disangka ini tidak bertasbih. Bertasbih air itu. Memahasucikan Allah dari sesuatu hal yang buruk, ya, karena mustahil Allah itu salah. Kalau kita mengimani betul-betul ini, Bu, tasbih ini, maka sebetulnya hidup kita itu bisa tuntas, bisa lebih lega, bisa lebih nyaman, bisa lebih enak. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan kalimat subhanallah, sudah otomatis kita pun mengakui, meyakini, dan mengatakan bahwa apa-apa yang Allah berikan kepada kita tidak mungkin salah Allah memberinya. Pasti benar. Pasti benar. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan datang, maka yakinilah pertolongan Allah itu amat dekat. Betapapun masalah yang sedang kita hadapi, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah dengan orang tua, masalah dengan pasangan hidup, masalah dengan anak, masalah dengan teman kerja, masalah dengan atasan, atau masalah demi masalah yang lainnya. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan datang, maka yakinilah bahwa pertolongan Allah itu amat dekat. Kapan datangnya? Percayalah, Allah akan memberikan di waktu yang tepat dan di saat yang akurat. Yakinilah itu. Tapi kalau kita tidak meyakini hal itu, maka siap-siaplah kita selamanya sampai akhir hayat hidup kita berada di dalam kegelisahan dan kegalauan. Karena kita tidak mau
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada kisahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ini, dari ayat-ayat yang ada, kita dapat merasakan dengan begitu dalam bahwa seluruh makhluk di alam semesta senantiasa memuji dan bertasbih kepada Allah. Setiap ciptaan, dari yang tampak hingga yang tersembunyi, melantunkan tasbih sebagai bentuk pengagungan dari penyerahan diri kepadanya. Mereka berserah diri kepada Allah. Mereka mengagungkan Allah dengan cara mereka bertasbih memahasucikan Allah. Namun sebagai manusia, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, kita tidak diberi kemampuan untuk mendengar tasbih mereka. Karena kita belum diberikan kehendak untuk mendengarkan tasbih mereka. Tapi kalau sekiranya kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendengarkan tasbih itu, maka kita pun bisa mendengarkan tasbih itu. Siapa yang bisa mendengar tasbih mereka? Di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sesungguhnya Allah memberi kita potensi untuk apa? Untuk merasakan kedekatan dengannya. Meskipun melalui cara yang berbeda. Kita diberikan oleh Allah itu rasa apa? Kedekatan dengan Allah. Contoh, ibu ketika sedang dilanda dengan berbagai masalah, lalu ibu datang menghadap kepada Allah dengan penuh keridhaan, dengan penuh rasa keikhlasan, dan ibu mengatakan, ya Allah, itu akan terasa kedamaian dalam diri kita. Coba saja, tetapi kita hadirkan kesadaran bahwa kita sedang berjumpa dengan Allah. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah, tetapi kita meyakini bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah mendengar setiap doa-doa kita, dan kita katakan kepadanya, ya Allah, ya Rabb. Maka tiba-tiba seketika batin kita pun seperti sedang dialirkan air yang sejuk. Maka seketika hati kita pun lapang, karena kita menyadari bahwa ujian yang saat ini diterima, yang diberikan oleh Allah, dan kita yakin Allah tidak akan pernah salah dalam memilih pundak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan pernah salah untuk memberikan ujian sesuai dengan porsinya. Pasti akan pas sesuai dengan porsi hamba-hambanya. Manusia yang diberikan keistimewaan oleh Allah, seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, itu mampu mendengarkan tasbih seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Itu Nabi Muhammad. Sebuah keajaiban yang mengingatkan kita akan keagungan Allah dan betapa besar karunia-Nya yang memberi kita kesempatan untuk merasakan kedalaman ibadah yang tak terjangkau oleh indera kita. Ini ada kisah tentang kurma, Bu. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Dzar, diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memegang beberapa batu kerikil di tangannya. Ada batu kerikil di dalamnya. Ajaibnya, beliau mendengar suara tasbih yang keluar dari batu-batu kerikil tersebut. Suara yang mirip dengan rintihan pohon kurma yang sedang berdoa kepada Allah. Mirip. Ya. Suara itu adalah bentuk pujian dan tasbih dari makhluk Allah yang tidak tampak oleh mata kita, namun senantiasa melantunkan zikrullah dalam ketenangan mereka. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah SAW kalau kelelahan itu bersandar pada sebatang pohon kurma. Seiring dengan berjalannya waktu, maka pohon kurma itu pun disingkirkan dari tempat Nabi, lalu diganti dengan mimbar. Dan pada beberapa waktu, para sahabat mendengar ada yang menangis, merintih-rintih,
Lalu para sahabat pun bertanya-tanya, siapa yang menangis? Siapa yang menangis? Maka datang Rasulullah. Rasulullah pun melihat pohon kurma sedang menangis. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa menangis? Karena dia biasanya dijadikan sandaran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan lantunan zikir Rasulullah, mendengarkan ucapan yang mulia beliau, tapi sekarang sudah dipindahkan dan beliau pun si pohon kurma itu sedih gitu kan. Dan Nabi bisa mendengar semua itu. Termasuk batu kerikil yang dipegang oleh Nabi. Nabi mendengarkan tasbih-tasbih mereka. Karena Nabi Muhammad itu adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya Muhammad adalah manusia yang memiliki akhlak yang paling agung. Bayangkan, manusia yang pernah ada di muka bumi yang terbaik itu jumlahnya 124.000 para nabi, itu yang terbaik. Dan di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Dari 124.000 itu naik grade-nya, ada 313 nabi. Ya, ada 313 nabi dan rasul. Di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Naik lagi levelnya menjadi 25 nabi dan rasul. Di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Dari 25 itu naik pangkat levelnya. Ada 5 nabi ulul azmi. Di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Dari 5 itu naik grade-nya 1. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang paling utama. Dialah manusia yang diutus bukan untuk satu kaum, bukan untuk satu bangsa, bukan untuk satu negara, tapi Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam, bagi seluruh alam. Maka keutamaan salah satu Nabi Muhammad, mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, beliau bisa mendengar zikir tasbihnya makhluk yang ada di langit dan di bumi sedang berzikir kepada Allah. Ternyata hal itu pun dialami oleh siapa? Oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dialami oleh Sayyidina Umar bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka juga merasakan keajaiban ini, di mana mereka mendengar suara tasbih dari benda-benda yang tampak biasa, namun sebenarnya syarat dengan kebesaran dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengingatkan kita akan keterbatasan indera manusia yang tidak dapat mendengar atau merasakan keagungan dan tasbih seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Padahal semuanya senantiasa memuji Allah dengan cara mereka sendiri. Sahabat Nabi dibukakan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan tasbih-tasbih mereka. Tasbih-tasbih alam. Meskipun berbeda halnya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti Nabi Muhammad lebih tinggi dengan makhluk-makhluk yang pernah Allah ciptakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bertasbih merupakan salah satu bentuk zikir yang memiliki keutamaan luar biasa, yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, yang dikatakan bertasbih itu ini, Bu. Apa tadi ngebahas tasbih-tasbih? Nah, bertasbih itu berarti apa? Menyucikan Allah. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa zat jauh dari segala aib dan kekurangan. Allah tidak ada tandingannya, tidak ada tandingannya. Coba tanyakan, apakah ada Tuhan yang bisa menciptakan langit dan bumi selain Allah? Tidak ada. Atau apakah ada Tuhan yang membersamai Allah untuk menciptakan langit dan bumi? Tidak ada. Jangankan menciptakan, membersamai Allah dalam menciptakan itu nggak ada. Lalu Ustaz, bagaimana dengan malaikat?
Malaikat itu makhluk Allah. Allah ciptakan malaikat untuk menunjukkan kemahabesaran Allah. Ada yang tahu usia malaikat Jibril berapa tahun? Ya? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril saja usianya itu kita nggak tahu jelas. Apakah 1000 tahun, 2000 tahun, atau 1 juta tahun. Masih hidup kan? Iblis. Ada yang tahu berapa tahun usia iblis? Sampai sekarang belum mati. Sampai sekarang belum mati. Makhluknya saja, kalau Allah berkehendak hidupnya lama-lama. Dan Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan, yang awal dan yang akhir. Maha suci Allah. Ya? So, ada yang tahu usia malaikat Israil berapa tahun? Gak ada yang tahu. Semenjak makhluk ada, malaikat Israil ada. Masih hidupkah? Masih. Apakah ada makhluk yang bisa hidup sampai jutaan tahun tanpa Allah berikan usia itu? Tidak ada. Tidak ada yang serupa dengannya. Dalam segala aspek, baik dalam nama-namanya yang agung maupun dalam sifat-sifatnya yang mulia. Tidak ada yang sama, Bu. Coba di sini, Ar-Rahman, artinya apa Ar-Rahman? Maha pengasih. Pertanyaannya, apakah ada di sini manusia yang bisa terus ngasih tiap detik, tiap menitnya kepada yang membenci? Nggak ada. Kecuali Tuhan kita, Tuhannya manusia, Allah. Tiap detik, tiap menit ngasih nafas. Kepada siapa? Kepada orang yang menyembahnya dan kepada orang yang menyekutukannya. Apakah ada yang bisa melakukan semua itu selain Allah? Tidak ada. Ar-Rahman itu baru Ar-Rahman. Dan kita kenal ada 99. Al-Malik yang maha merajai. Apakah ada manusia yang menjadi raja bagi dunia ini? Tidak ada. Ya, tidak ada makhluk itu kecuali Sang Khalik. Maka wajar dan menjadi sesuatu hal yang harus setiap hari kita menyatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan dulu almarhum Ustadz Arifin Ilham senantiasa berzikir dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu enak gitu. Itu tasbih. Ya. Nah, kalimat tasbih yang artinya maha suci Allah adalah ungkapan yang senantiasa menjadi pujian baginya. Ia menjadi zikir yang paling dicintai oleh Allah. Karena melalui tasbih, kita mengakui kebesarannya, mensucikannya dari segala hal yang tidak pantas untuknya. Dan menyatakan keyakinan kita bahwa hanyalah Allah yang layak untuk disembah dan dipuji. Bukan siapa-siapa. Bertasbih juga mengingatkan kita akan apa? Akan keagungan Allah. Dan menjadi sarana. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam keadaan yang penuh ketenangan dan ketundukan. Di dalam sebuah hadis dikatakan, ahabbul kalam ilallah ayyakul al-'abdu subhanallah wa bihamdi. Ucapan yang paling dicintai Allah dari seorang hamba adalah ucapan subhanallah wa bihamdi, memahasucikan Allah dan memujinya
wa bihamdi. Itu ternyata ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam salat berapa kali kita tasbih? Saat ruku, saat sujud. Maka yang paling sempurna itu 3 kali. Subhanallah, Subhanallahil azim, wa bihamdi. Saat ruku', saat sujud, Subhanallah atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Masya Allah, ya. Nah, ternyata ahabul kalami ilallahi ayyaqulal abdu subhanallah wa bihamdi. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Dzar. Ini untuk direnungkan ibu-ibu. Seringkali kita memiliki banyak waktu luang. Namun sayangnya waktu tersebut terbuang sia-sia. Kita menghabiskannya untuk berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, melakukan kegiatan yang tidak memberi faedah, atau bahkan terlalu dalam aktivitas yang tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap waktu yang kita miliki adalah anugerah yang sangat berharga. Dan seharusnya kita manfaatkan untuk apa? Untuk kebaikan. Dan ini untuk direalisasikan. Salah satu cara terbaik untuk mengisi waktu luang adalah dengan memperbanyak zikir. Dengan memperbanyak zikir. Terutama apa? Bertasbih. Meskipun ringan diucapkan, tasbih itu memiliki pahala yang sangat besar. Dengan bertasbih, kita menyucikan Allah, ya, mengakui kebesarannya dan mendekatkan diri kepadanya. Selain menenangkan hati dalam bertasbih, bertasbih juga menjadi sarana untuk apa? Untuk meraih pahala yang melimpah. Serta apa? Serta keberkahan dalam hidup. Setiap detik yang kita luangkan untuk bertasbih adalah investasi spiritual yang tak ternilai. Investasi kita, Bu. Maka lihat di sini ada satu hadis. Saya perbesar. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan lisan. Coba, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan tidak di lisan. Serta menjadikan beratnya timbangan amal, Bu. Timbangan amal seseorang itu bisa berat. Salah satunya dengan kalimat yang paling dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan menjadikan tambah dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan di lisan, berat di timbangan amal, dan mendapatkan kedudukan dicintai oleh Allah, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Inilah untuk mengisi waktu luang daripada ngahulang kita itu. Lebih baik kita berzikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Daripada kita sibuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain dan akan menjauhkan kita dari keridhaan Allah, lebih baik kita berzikir kepada Allah dengan tasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kisah Nabi Yunus, Bu. Pernah dengar kisah Nabi Yunus? Mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan tawakal kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan peringatan dari Allah.
mendapatkan peringatan dari Allah. Karena apa? Karena ketidaksabarannya. Dalam hal apa? Dalam hal menghadapi kaumnya yang menolak dakwahnya Nabi Yunus alaihi salam. Kecewa dengan sikap kaumnya, Nabi Yunus meninggalkan mereka dalam keadaan yang sangat marah. Sebagai teguran, Allah mengirimkan ikan besar untuk menelan Nabi Yunus alaihi salam. Namun dalam kasih sayangnya, ikan tersebut tidak membahayakan Nabi Yunus. Ia tetap hidup dalam perut ikan selama 40 hari, 40 malam, tanpa terluka sedikit pun dagingnya dan tanpa remuk tulangnya, tanpa cedera. Ini sebagai bentuk teguran dari Allah kepada Nabi Yunus karena meninggalkan umatnya sebelum waktunya dalam kondisi yang sangat marah. Lalu Allah mengutus makhluknya ikan besar untuk menelan Nabi Yunus dan lamanya 40 hari 40 malam. Pertanyaannya, kalau ada manusia yang saat ini ditelan oleh ikan, masuk ke dalam lautan, siapa yang bisa menyelamatkannya? Selain Allah, apakah ada? Tidak ada. Tapi Nabi Yunus selamat kan? Selama berada dalam perut ikan, Nabi Yunus itu merasakan 3 kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan malam. Kegelapan di dalam perut ikan dan kegelapan di dalam lautan. 3 kegelapan, Bu. Malam gelap tidak? Perut ikan gelap tidak? Lautan gelap tidak? Berapa kegelapan? 3 kegelapan. Apakah ada di antara kita yang mendapatkan ujian mirip seperti Nabi Yunus atau lebih daripada Nabi Yunus? Tidak ada kan? Nanti ada hikmahnya, kita buka. Ketika dalam kegelapan tersebut, Nabi Yunus alaihi salam mendengar suara gemuruh yang membuatnya bertanya di dalam hati. Suara apakah ini? Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Yunus bahwa suara itu adalah suara tasbih dari makhluk-makhluk yang ada di laut yang senantiasa memuji Allah. Bertasbih kepada Allah. Nabi Yunus mendengarkan, ini gemuruh apa? Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Yunus, itu adalah suara tasbih mereka kepada Allah. Mendengar suara tasbih ini, Nabi Yunus alaihissalam akhirnya memperbanyak doa dan zikir yang menjadi sebab ia diampuni oleh Allah. Doa beliau yang penuh penyesalan dan tawakal ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88 yang berbunyi. Nah ini Bu, kebayang ketika di dalam perut ikan, ya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa ant la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa anta. Subhanaka. Maha suci Engkau. Ini sesungguhnya aku kuntu minadh dhalimin. Termasuk orang-orang yang zalim. 40 hari 40 malam. Siapa yang bisa menolong Nabi Yunus kalau bukan Allah?
Nabi Yunus mendengarkan gemuruh apa? Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Yunus. Itu suara tasbih makhluk-makhluk yang ada di lautan. Maka Nabi Yunus pun ikut tasbih mereka. Dan Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka di ayat ke-88-nya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Karena tasbihnya itu, Masya Allah. Sekarang apakah ada di antara kita yang masalahnya lebih berat daripada Nabi Yunus, Bu? Tidak ada. Apa pelajarannya? Nabi Yunus yang diberikan ujian yang sangat berat, masuk ke dalam perut ikan, masuk ke dalam lautan, di dalam kegelapan malam, itu berat. Tetapi ketika Nabi Yunus alaihissalam mengakui kesalahannya, bertawakal kepada Allah bahwa dialah yang akan menolongnya, dan kembali kepada Allah dengan mengatakan la ilaha illa anta, serta memahasucikan Allah dari segala sifat-sifat kekurangan, maka ujian yang sangat berat itu pun Allah kabulkan doanya saat Nabi Yunus meminta. Lalu bagaimana dengan ujian dan masalah yang sedang kita hadapi, yang levelnya itu di bawah Nabi Yunus alaihissalam? Masa kita tidak yakin bahwa Allah akan menolong kita? Yang jadi pertanyaannya, yakin enggak kita bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat? Atau kita malah bertanya, kenapa musibah ini menimpaku? Mengapa aku yang begini? Mengapa aku jadi begini? Kenapa Allah tidak adil? Kenapa aku diuji seperti ini? Yang lain tidak hidupnya bahagia-bahagia saja. Berarti dia menyamakan Allah dengan sifat-sifat yang rendah. Dia harusnya memahasucikan Allah, bahwa Allah itu tidak mungkin zalim kepada hambanya. Dia harus memahasucikan Allah dari asalnya pikiran yang buruk tentang Allah. Maka dia harus memahasucikan Allah bahwa Allah itu pasti akan menolongnya. Maka pertolongan Allah itu amat dekat. Nabi Yunus yang memiliki masalah yang sangat besar. 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan. Tapi dengan mudah Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Lalu bagaimana dengan masalah kita yang ratingnya jauh lebih bawah dibanding dengan Nabi Yunus alaihi salam? Tinggal kitanya mau enggak menghadap kepada Allah, mengakuinya, meyakininya, dan kita mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mau enggak kita menghadap kepadanya dan mengatakan kepadanya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka jiwa kita pun ikut memahasucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan yang ada pada makhluk itu tidak ada pada Allah. Maka percayalah, pertolongan Allah itu amat dekat. Ibu-ibu yang saya hormati, berkat tasbih dan pengakuan kesalahan yang Nabi Yunus lakukan, ia pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabiullah Yunus tidak melakukan hal demikian, maka niscaya Allah akan tetap menempatkannya di dalam perut ikan sampai hari kiamat tiba. Sebagaimana firman Allah yang terdapat pada surat As-Saffat ayat 143, 144. Sebagai penutup. Walaula annahu kana minal musabbihin. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah,
lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari ini? Masalah ujian yang sedang kita alami, kalau kita nggak mau kembali kepada Allah, sampai nanti ajal menjelang kita tetap di dalam kegalauan, kegundahan, ketidaknyamanan dalam hidup, ketidakmenerimaan dalam hidup. Artinya hidup ini, batin ini terasa menderita terus. Kalau kita nggak mau zikir kepada Allah, nggak mau tasbih kepada Allah. Nabi Yunus pun kalau sekiranya Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah, maka lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Artinya Nabi Yunus alaihi salam akan terus merasakan kegelapan perut ikan, kegelapan malam, dan kegelapan lautan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ini, yang kita bisa kita petik, kalau kita nggak mau kembali kepada Allah, maka siap-siaplah kita hidup di dalam terus dalam kebimbangan, terus dalam kesedihan, terus dalam ketidaknyamanan. Maka ini adalah kesempatan yang baik yang Allah berikan kepada kita untuk kita mau kembali kepada Allah dengan diri yang penuh sukacita, yang berserah diri kepada Allah, ikut maunya Allah, dan kita yakini apapun yang Allah berikan pasti itu yang terbaik. Terima kasih ibu-ibu, pas jam 5 saya berbicara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Dan juga pengumuman tahun 2025, Ustadz Iman saya sudah ngobrol, nanti setiap Ahad pertama ba'da subuh itu ada kajian rutin bulanan dengan saya. Jadi Ahad pertama ba'da subuh. Nanti Ustadz Iman itu request mengenai tentang tauhid yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Nanti insya Allah kita akan kaji itu bersama-sama di Masjid Asy-Syahadah ini. Mudah-mudahan ibu-ibu juga bisa hadir di kajian jihad ya, kajian Ahad. Itu mungkin ibu-ibu, sampai jumpa kembali di tahun baru ya. Hartu nuhun karena segala rupi peratosanana hapunten ya. Bila mana ada kata atau sikap yang kurang berkenan, dan mohon maaf banget ini kondisinya serius ya. Gak ketawa-ketawa, mohon maaf ya. Mungkin ini suasana kita dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah ya. Sekian, kita tutup dengan istighfar, doa kafatul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.